sobat-sobat SAJ, aku Feli dan ini Yosia lagi. Iya, Yosia lagi ya. Apa ini akan menjadi teman membedah film bareng di SAJ Review Project. film, ya. Asik. Nah, hari ini aku dan Koyos mau membedah sebuah film yang lagi hits dan baru rilis Yes, akhir-akhir jadi ini juga. filmnya ini baru keluar di bulan Desember kemarin. Ya. Rilisan Disney dan Pixar. Harusnya kita bisa nonton di bioskop kalau kondisi normal. Cuma karena lagi pandemi, jadi mereka akhirnya memutuskan untuk rilis di layanan streaming mereka. Ya kalian tahu lah harus kemana nontonnya. Judulnya Soul. Oke, Soul ini ceritanya itu tentang seorang guru musik ya, namanya Joe Gardner. Dia talented banget, ahli banget dalam hal musik. Dia mengajar di salah satu SMP, tapi dia merasa kok hidupnya gini-gini aja gitu ya. Dia merasa kok nggak mencapai apa yang dia inginkan, passionnya di jazz by the way. Jadi dia merasa nggak maksimal lah dalam menjalani hidupnya. So dia merasa hidupnya flat-flat aja sampai suatu kali dia dapetin chance itu, tapi tiba-tiba gimana caranya dia tiba-tiba pindah ke dunia soul itu, dunia jiwa gitu lah ya. Nah disitulah petualangan dimulai. Dia disuruh ngebantu orang buat nemuin panggilannya juga. Nah kalau teman-teman tahu rilisan Pixar juga yang judulnya Inside Out tahun 2015 kalau nggak salah, itu kurang lebih filmnya mirip. Cuman memang katanya ini lebih ribet, lebih complicated dibanding Inside Out. Tapi kalau setelah aku tonton sih sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih. Bedanya mungkin kalau Inside Out lebih banyak, 80% filmnya menceritakan tentang alam, karakter setiap pribadi, tiap orang gitu ya. Tapi kalau di sini lebih balance sih. Jadi ada nyeritain dunia soul-nya itu sendiri, tapi ada nyeritain kehidupan si Joe Gardner dan orang-orang di dunianya yang nyatanya sendiri juga. Jadi cukup balance lah. Dan sudut pandangnya juga dari sudut pandang si Joe Gardner-nya sendiri, jadi cukup oke. Kita ngikutinnya juga nggak ribet ya, namanya film animasi juga, nggak terlalu pusing lah mikirnya, menghibur yang ringan-ringan aja. Terus secara tone dan pewarnaannya juga ya lucu-lucu ya, namanya animasi, warna-warni, nggak yang dark banget. Jokes-jokesnya juga dapet, apalagi karakter si 22 itu yang bandel dan segala macam, ya itu mereka lucu lah. Interaksinya, dialog-dialognya dapet banget. Jadi by the way juga ini sutradaranya sama, writernya juga sama dari film Inside itu, jadi makanya filmnya mirip-mirip. Cuman ini lebih ceritain tentang dunia soul. Filmnya dibintangi sama Jamie Foxx yang meranin Joe Gardner-nya. Terus 22-nya, karakter 22-nya diperanin sama Tina Fey. Dan ya itu dua karakter sentralnya ya. Lalu mereka di situ berdialog dan berkolaborasi. Di film Soul ini kalau teman-teman SAJ nonton juga, itu ada tadi seperti yang aku bilang ya, maksudnya nggak usah pusingin, wah ini ribet, apa pengertiannya apa ya. Kalau memang teman-teman enjoy, tonton aja. Tapi ya aku cukup tertarik sih dengan apa yang mereka gambarkan di dunia soul itu, dan mereka representasikan di dunia nyata gitu ya. Contohnya kayak ada satu adegan yang ketika orang tuh di dunia nyata tuh udah nggak connect di dunia gitu ya, mungkin pikirannya udah ngawang-ngawang kemana. Nah itu digambarkan di dunia soalnya kayak apa, ada adventure-nya sendiri, ada ceritanya sendiri, bentuk jiwanya jadi kayak gimana. Itu tuh menarik sih teman-teman kalau mau nonton ya. Ini lagi-lagi Pixar sama Disney memang juara lah kalau hal kayak gini, yang memang mereka menggambarkan, memvisualkan sebuah dunia, sebuah hal yang mungkin selama ini nggak bisa kita gambarkan gitu ya, tapi mereka bisa gambarin itu buat kita jadi oh ini tau kejadian kayak gini. Nah itu tuh teman-teman juga bisa nonton, mudah-mudahan penasaran dan jadi makin mau nonton gitu. Dan sekali lagi ini di luar logika ya, jangan dipikir kok bisa. Sekali lagi ini kayak betul. Ya kayak ada dua dunia gitu ya kita juga nggak tahu kan. Jadi tuh boleh spoiler nggak sih satu scene kok? Ya kita spoiler biar penasaran nonton ya. Jadi tuh ya emang apa ya, kadang-kadang apa yang kita lakukan nggak terlalu konsentrasi atau apa ya, apa terlalu menikmati. Di situ tuh kayak bisa soul kita tuh kayak ada di tempat lain gitu. Betul. Kayak kalau si Joe Gardner lagi main piano gitu kan, lagi asik banget. Nah itu dia bisa kayak pindah gitu ke dunia soul gitu. Mungkin kayak, bahasa sekarangnya kayak orang autis ya, Vel, kayak nggak connect gitu ya. Punya dunia sendiri gitu. Jadi kayak pindah aja gitu. Sama ada yang terbuang juga kan. Yang gara-gara saya bekerja terlalu serius atau apa. Betul. Yang paling kocak sih, aduh spoiler lagi, pengen banget aku cerita sebenarnya.
Tapi jangan deh sobat-sobat SC aja, Biar nonton aja nonton deh ya. biar nonton biar seru. Yes. Lucu juga sih. Menarik. Kemasannya di package Iya. secara kompleks dan ya jadi ngerti lah. Kalau kita orang awam pun bisa ngikutin gitu. Walaupun harus mikir dikit. Hari ini aku terus udah terbiasa sendiri. Jangan sendiri deh. Hari ini kita mau ngobrolin lah tentang film ini lebih dalam lagi gitu. Nah, menurut Koko sendiri nih, ketika nonton film Soul, apa yang paling berkesan dari film ini? Oke, jujur awalnya aku nggak berasa dapat yang gimana ya, soalnya juga nggak dapat gitu sejujurnya. Karena aku expect-nya seperti Inside Out tadi yang aku bilang di ulasan sebelumnya gitu. Jadi aku pikir akan banyak menggali di dunia soulnya yang wah seru nih istilah-istilah apa segala macam, tapi ternyata balance dengan dunia nyatanya. Nah itu agak oke, ini filmnya ringan gitu aku pikir. Tapi setelah dapetin maknanya di akhir ya, teman-teman saja nanti nonton, ya itu baru ngeh ya, oh maksudnya ternyata ini toh. Ya itu yang paling berkesan ketika si Joe Gardner-nya itu ngeklik, gua tuh harus ngapain di dunia ini. Jadi bukan sekedar gua memenuhi passion gua aja, tapi gua dapetin sesuatu lebih dari itu gitu. Jadi lebih dari memenuhi passion itu. Itu sih yang aku berkesan sih. Kalau aku sendiri nih ya, ini film animasi yang menurut aku nggak ringan-ringan banget kalau menurut aku. Jadi kayak harus beberapa dari scene-nya dan kata-kata itu harus dipikirin gitu. Maksudnya apa ya? Kayak dia misalnya karakter A, karakter B ngomong gitu kan. Ya sebenarnya itu adalah nilai-nilai hidup sih. Cuman kita tuh harus mikir dia kira-kira maksudnya apa gitu. Yang paling bikin aku mikir itu yang Dorothy. Dorothy, dia ngomong fish ocean gitu. Dia bilang ada satu ikan nih sobat-sobat saya. Aku bocorin aja ya kali ya, dikit-dikit. Jadi dia bilang ada satu ikan, dia nanya sama ikan yang lebih tua. Dia bilang, gue mau mencari ocean gitu kan. Terus ikan yang lebih tua, lah ini udah ocean gitu kan. Terus ikan yang muda bilang, enggak, ini tuh gue ada di water gitu kan. Terus pas aku nonton denger ini si Dorothy ngomong ini, aku kayak mikir dikit sih apa ya maksudnya gitu kan. Dan aku kayak dapetinnya itu kayak ya mungkin selama ini yang kita si ikan kecil ini lihatnya ya apa yang di sudut pandang mata dia kecil gitu kan. Sebenarnya di atas itu harus naik ke atas biar dia bisa lihat ocean. Padahal kan ocean itu isinya water juga kan. Dan di situ aku juga suka karena waktu itu yang Koko bilang si Joe Gardner itu baru klik gitu. Dia merasa nggak happy nggak sih dengan hidup dia? Dengan hidup dia, kan dia awalnya mencari jazz banget gitu kan. Setelah dia menemukan mimpinya itu waktu kolaborasi sama si Dorothy ini, dia baru klik. Nah itu baru kok dia nggak happy ya? Dia bilang nggak happy nggak sih kok? Gue udah di jazz nih. Kok gini-gini aja sama aja gitu kayak nggak ada yang gimana banget gitu. Gitu sih yang aku berkesan dari film ini tuh bagian itunya. Kok aku mau nanya nih, kira-kira di film Soul ini nilai-nilai apa yang Koko dapetin? Kalau ngomongin film Pixar pasti nilai-nilainya banyak karena kan ini film-film animasi. Iya benar. Meskipun mungkin kalangannya juga bukan buat anak-anak aja ya, karena ini agak-agak dewasa lah pemahamannya, nggak bisa anak-anak juga. Iya benar. Kalau aku pribadi dapetin dari Joe Gardner itu ya tadi Panggilan Hidup. Jadi maksudnya teman-teman di sini kalau mungkin lagi ngeblank gitu ya 2021 gue mau ngapain nih atau segala macam, atau kayak gue udah mencapai semua nih dari hidup gue dan begini-begini aja. Nah ini film bagus banget buat teman-teman tonton, teman-teman bisa dapetin message-nya soal apa yang harus teman-teman bisa achieve ya. Achieve more mungkin apa yang dari yang sudah teman-teman dapatkan, atau teman-teman SHJ belum dapetin apapun ya, kalau teman-teman nonton ini bisa dapat inspirasi lakuin apa ya, untuk apa yang mesti gue lakukan, panggilan hidup gue, visi gue, tujuan hidup gue untuk melangkah selanjutnya di dalam kehidupan ini gitu. Ya pergunakan talenta yang teman-teman ada juga, itu membantu juga mungkin buat trigger ya, trigger apa yang menjadi kerinduan teman-teman untuk teman-teman lakukan di kehidupan ini. Ya itu dari film ini dapatlah komplit lah paketnya. Kalau Feli? Kalau dari aku lebih dapetin di karakter 22 yang kalau kita lihat di awal tadi sempat Koya sudah bilang ada satu karakter namanya 22. Dia ini adalah soul yang belum menemukan istilah panggilannya lah ya, kayak belum bisa ke bumi gitu. Dan pas dia
apa ya, berpetualang sama si Joe Gardner ini, dia baru menemukan, dia baru bisa tuh bisa ke bumi lah istilahnya dalam film itu. Dan yang aku dapetin nih dari karakter 22 ini, dia nih awalnya kan diintimidasi kan loh. Jadi kayak lu nggak bisa, dia banyak banget mentor-mentor dia sebelumnya yang iya sampai udah bowot, sampai ini orang bandel banget, gak bisa dibilangin. Dan emang dia tuh emang nggak mau ke bumi gitu, emang nggak mau menemuin panggilannya. Dan suatu saat dia tuh mau tuh tiba-tiba ya kan, gara-gara sama si Joe Gardner ini dia jadi mau. Terus waktu dia diintimidasi nih sama banyak orang, jadi kayak dia tuh mengingat lagi si flashback sama intimidasi orang-orang, lu nggak bisa, termasuk dari Joe Gardner-nya sendiri yang paling mengintimidasi dia dengan kata-katanya yang kayak ya nggak bisa spoiler lah ya kata-katanya, nonton sendiri pokoknya. Dan di saat itu si siapa namanya, si 22 tuh down. Dan yang paling aku dapetin adalah orang terdekat kita pun itu paling bisa mengintimidasi kita gitu, yang paling bisa menyakiti kita. Dan di situ aku belajar untuk kayak ya jangan mendengar intimidasi itu gitu. Intimidasi selalu akan datang, bahkan dari orang terdekat, dan itu yang paling sakit. Tapi dimana kita harus bangkit dari intimidasi itu dan kayak udah bangkit aja gitu, dan jalanin apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita di bumi ini. Yang respon gitu, ya, benar. Ya. Sobat-sobat SAJ, thank you Koyos udah mau nemenin aku. Diajak lagi untuk membedah film. Nanti next project ada lagi ya, ada lagi film-film. Tungguin aja sobat-sobat SAJ. Dan kita berdua pengen banget merekomendasi film ini untuk sobat-sobat SAJ nonton. Karena film ini sangat menginspirasi banget. Inspirasi banget ya. Jadi ada apa ya, revelation sendiri. Iya, benar-benar. So untuk closing statement kok. Seperti biasa ya. Iya, udah ini udah terbiasa ya. Sama-sama kita katakan selalu ada jalan. Thank you guys and see you on my next video. Bye bye.